Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Mandor di seri jasa konsultansi konstruksi badan usaha yang kali ini masuk ke bagian ketiga. Baik, kita coba lihat apa saja di bagian ketiga ini yang akan kita bahas. Di bagian ketiga ini adalah kirim persyaratan kualifikasi. Jadi buat teman-teman PWJ, ada hal-hal yang akan dipersiapkan sebelum kita masuk ke pembahasan ini. Sekarang kita langsung mensimulasi ya, memperkirakan di PBJ ini atau di pelelangan ini siapa-siapa saja yang berpotensi untuk menduduki peringkat-peringkat di dalam kemungkinan daftar pendek. Oke, langsung kita menuju aplikasinya. Seperti biasa, kita masukkan usernya. Dan jangan lupa sandi atau kata kunci atau password. Oke, berhasil. Kita cari simulasi atau ini ya, kriteria buat teknis. Nah, teman-teman PBJ, kita sudah bisa melihat sekarang. Jadi pada permen PUPR nomor 14 2020 ini, unsur pengalaman perusahaan ditentukan ranknya 15 sampai 30 ya. Oke, kita belum mendapatkan dokumen seleksinya, tapi kita coba memprediksi ya. Biasanya tidak jauh dari dokumen-dokumen yang kemarin ya. Ini kita ambil 15. Subunsur pengalaman perusahaan melaksanakan pekerjaan sejenis pada atau dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Dengan bobot kita ambil misalnya yang minimal ya 7%, jadi 7 sampai 12. Nah, untuk kriteria pekerjaan sejenisnya ini kita anggap sama dengan prakualifikasi ya, dokumen kualifikasi. Jadi ini tidak perlu dirubah ya. Ini kita anggap adalah sudah ditentukan di dalam dokumen kualifikasi. Oke, kita masuk ke kesesuaian besar. Nah, ini NPTX ya. Subunsur nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun 10 tahun. Jadi ini dalam waktu 10 tahun terakhir.
kita ambil bobot 5% minimal ya. Kita ambil juga minimal di sini. Kita ambil minimal 5 sampai 10. Sekarang kita masuk ke sub unsur pengalaman perusahaan pada pihak sini dalam kurun waktu 10 tahun terakhir di lokasi, ya, di lokasi tingkat provinsi. Bobotnya kita ambil juga minimal ya, minimal. Ini 3% juga. Nah, ini kriteria ini kita anggap sama dengan PECI ya. Oke. Berarti sudah selesai ya. Nah, dari hasil penginputan ini maka didapat bobot 10,50 dan bobot ini, ambang batas minimal ini, nilai kita tidak boleh ya tidak boleh di bawah 10,5. Nah, tata cara menilai kriteria ini nanti kita bahas di dalam satu episode ya. Kalau tidak keliru 4 atau 5 ya. Jadi bagaimana mendapatkan nilai 10,5 ini dari subnya 49, 3,5, 2,1 sehingga kalau dijumlah 10,5. Ini banyak cara ya. Sehingga bisa mendapatkan nilai ini. Nanti itu akan kita bahas ya. Tapi dalam episode kali ini saya mengunci ya, artinya perhitungan yang saya lakukan ini adalah dia telah terkunci dengan satu nilai pengali. Ya. Nanti untuk yang lebih detailnya kita akan bahas di episode berikutnya. Nah, dari hasil pensimulasian, maka kita akan masuk ke perkiraan nilainya. Ya, perkiraan nilai dari yang akan kita ikuti. Oke, kita sudah. Ya, ini pekerjaannya Kortem. Harga HPS-nya 6,4. Jadi kita mendapatkan atau memperkirakan setelah kita masuk di LPSE ya, kita lihat mudah-mudahan bisa kita coba. Kita buka LPSE. Kita cari paket konsultansi badan usaha, kita ketik Kortim, kita enter. Jadi simulasi kita ini kita ambil dari paket terbesar ya yang di sejenis Kortim ini, yaitu 6,4. Jadi di Papua, Sulut, ya di atas 6 ya. Kalimantan Barat, ya. Sumatera Selatan,
Sulawesi Utara. Oh, ini sudah selesai ya, 8,5 ya. Oke, sudah selesai. Jadi yang kita ambil untuk contoh, Papua, Kalbar, ya Papua sama Kalbar aja ya, sama. Ini kan masih juga nih 6,1. Oke, kita masuk ke aplikasi kita. Oke, setelah tadi kita mencoba simulasi, maka di sini kita akan melihat dan memperkirakan bahwa perusahaan PT nomor 1 ini, AAAA, itu pengalamannya 6,9 ya. Jenisnya ini kita perkirakan saja 20 ya. Di lokasi ada 7. Dan AAA ini dia domisili ya. Domisili di Kalimantan Barat. Maka dia pasti mendapat nilai 100 ya. Nah, ini BTA dan ini sumber ya, sumber nilai pengalaman tertingginya yang kita coba cari informasi di internet ya. Cuman di sini kita belum memastikan apakah perusahaan ini tunggal, artinya bekerja sendiri, ataupun ber-KSO. Kalau dia ber-KSO, barangkali KSO-nya itu juga ikut ya. Artinya kalau KSO-nya ikut, nilainya bisa full ya. Karena kontraknya dihitung atau pengalamannya dihitung 1, dan nilai tertingginya diambil penuh. Kalau pengalamannya dihitung 2, artinya pengalaman dihitung porsi. Ya. Nah, pembagi di dalam simulasi ini adalah 8563, sama seperti 6 di AAA ini. Yang 8563 ini juga kita belum tahu apakah ber-KSO apa kerja sendiri. Kalau dia ber-KSO dan KSO juga ikut ya, kalau minimal 3 berarti bisa full ya. Kalau 2 berarti dikurangi porsi yang ketiga. Kalau yang ketiga itu nilainya porsinya cuma 10%, berarti 90%, 90 ya, ini full nih. Berarti 0,9 kali 8, berarti hanya kurang 10% ya. Masih 7 lebih. Oke, sekarang kita lihat di daftar ini. Di nomor 2 ada 4 pengalaman, ada 11 tidak domisili ya, nilainya perkiraan hasil PK. Jadi ini kita perkira hasil PK-nya 78. Urutan 3 75. Urutan 4 80. Urutan 5 90. Urutan 6 85. Urutan 7 75. Jadi di sini teman-teman PBJ, saya akan memperlihatkan setelah hasil PK ini, kita akan mencoba memperkirakan apakah setelah hasil PK ini dan kita masuk ke teknis nanti, apakah kita masih tetap bisa lolos. Nah, di sini kita akan coba simulasi. Kita akan coba ya. Ini nilai-nilainya sudah kita masukkan. Oke. Sekarang yang PT Jarang Salah Tawar ini punya nilai 1 ya, pengalaman di lokasi. Sehingga mendapatkan nilai 80.
dan nilai pengalamannya 5,6. Bagaimana kalau tidak ada pengalaman lokasi? Misalnya kita 0. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Nah, teman-teman bisa lihat ya bahwa kalau tidak mempunyai pengalaman lokasi, maka nanti di teknis dia sudah tidak lulus ya, karena sudah dibagi. Walaupun di dalam PQ nilainya 70. Oke ya, ini rawan ini yang nilai 70. Apabila kita tetap ikut di teknis, maka kemungkinan perusahaan yang seperti yang kita simulasi ini tidak akan lulus ya. Dia terbagi karena di dalam teknis berbeda dengan di PQ. Kalau di PQ itu NPT-nya nilai HPS. Sementara di teknis, jadi NPTX-nya itu nilai paket tertinggi, ya kan, dikali bobot subunsur. Nah, NPTX itu adalah nilai tertinggi perusahaan X. Perusahaan X itu di sini kita anggap 8,563 ini ya. Ini adalah NPTX, artinya NPTX yang tertinggi dan dia akan membagi. Maka urutan 4 PT Jarang Tawar ini nomor 4 ya, bukan urutan. Nomor 4 ini sudah tidak punya kans atau sudah pasti tidak lulus ya. Di sini teman-teman harus mensimulasikan ini dulu sebelum memastikan untuk ikut. Dan ini sangat penting ya, jangan sampai teman-teman BBJ setelah capek-capek melakukan penawaran, menyiapkan administrasi, menyiapkan personil, membuat metode proposal teknis. Tapi di teknis terbagi oleh pusat ini. Bagaimana kalau seandainya NPT ini tidak ikut? Nah, itu untung-untungannya. Kalau seperti itu kita tidak bisa tidak bisa memprediksi ya ikut apa tidak ikut. Tapi kalau di PQ-nya dan waktu memperkirakan, kita sudah perkirakan nilai tertinggi, jadi jarang tidak ikut ya. Tidak ikut. Pasti dia tetap ikut. Nah, ini yang menjadi pokok bahasan pentingnya. Jadi sebelum memastikan untuk ikut mengirim data kualifikasi, ada sebaiknya dilakukan dahulu simulasi-simulasi yang nanti meyakinkan kita apakah setelah kita mengirim ini kita akan masih ada peluang. Sekarang PTE, kalau tidak ada ini sudah tidak lolos ya. Kalau dia sudah tidak ada, tidak lolos. Di sistem ini kita juga bisa memperkirakan atau mensimulasi kira-kira berapa sih nilai yang aman atau pengalaman tertinggi kita terhadap pembagi. Nah, misalnya saya rubah ini menjadi 4,0. Yang penting nilai ini tidak di 50% ya, artinya 6,4 ini kalau dibagi 2 ya kan 3,6
2 ya. Jadi kalau 3,3 boleh. Kalau 3,2 berarti 50% ya. Atau 3,5. Kita coba 3,5. Tidak perlu speki ya. Kalau 3,5 ya, kita masukkan lokasi 2. 3, 71. Oke, kalau kita punya lokasi 3, pakai tertinggi 3,5 miliar, maka kita lihat 71 10,5 pas ya. 11,29. Kalau 2 tidak lulus. Harus 3. Bagaimana kalau 3,3? Oke, lulus ya. Karena masih ada nilai lokasinya dapat ya 75 ya. Jadi memang di sini lokasi sangat dominan ya, menentukan kita akan lulus atau apa tidak ya di teknis. Nah, kalau tidak punya pengalaman lokasi dan ada nilai pembagi senilai 8 dan kita mempunyai pengalaman tertinggi 5,7, maka tidak lulus ya. Di sini dipastikan tidak lulus. Berarti nilai di sini harus 71. Kita jadikan 58. Masih ya, tetap lulus. Berarti 59, coba 59. Tetap tidak lulus ya. Berarti nilainya harus Oke, 72 ya. Jadi kalau nilai 72 berarti aman. Ini akan terbagi dengan NPTX-nya. Sama ya teman-teman ya, 10,50 pas-pasan. Jadi memang harus diperhatikan ya nilai lokasi. Jadi kalau teman-teman PBJ tidak punya lokasi, memang harus mencari atau ber-KSO dengan perusahaan-perusahaan yang memang pernah bekerja atau mendapatkan nilai lokasi di tempat paket yang akan kita tawar ya. Karena ini sangat rawan sekali ya kalau tidak punya lokasi. Kecuali kita menjadi pembagi ya, tapi kalau masih di bawah pembagi maka kita akan rawan sekali. Sama ini kalau kita buat 59 ya, tidak lulus ya. Jadi kalau 59 juga sudah 2 ya. Ini lokasi tidak ada. Kita 60 masih lulus ya. 59
Sama ya, tidak lulus. Sudah ada berapa? 1, 2, 3 ya. 3 yang sudah tidak lulus. Misalnya ini tidak ada lokasi juga. Empat ya. Jadi kalau ada nilai pembagi 8563 390 dan kita tidak mempunyai pengalaman lokasi dan pengalaman kita di bawah 6 miliar, itu artinya kemungkinan besar kita pasti tidak lulus di teknis di pengalaman perusahaan. Ya. Jadi di sini sudah nampak ya. Jadi memang harus punya lokasi walaupun satu ya satu karena satu ini ada nilainya. Jadi itu semua. Oke. Cari informasi ya, bisa ditelusuri. Ini informasi publik ya, jadi bisa dilihat, siapapun bisa melihat. Kalau untuk pengalaman ini hanya kita memperkirakan saja, memperkirakan. Jadi seperti ini gitu ya, harus disimulasi dulu. Jadi biarkan kita, biar nilai kita dan kita lebih yakin bahwa kalau nanti setelah masuk di teknis, pengalaman kita di sub-unsur pengalaman perusahaan masih tetap aman. Artinya kalau seperti ini kita bisa melanjutkan untuk mempersiapkan pada penawaran teknis. Jadi teman-teman PBJ, barangkali ini saja video singkat yang dapat saya sampaikan atau dapat saya informasikan terkait dengan apakah kita akan melanjutkan atau tidak. Hasilnya harus melihat simulasi. Kalau simulasinya merekomendasikan atau hasilnya kita aman, nilai kita sampai di teknis tetap masih bertahan, artinya lulus, maka kita akan masuk, ya kan? Walaupun selisih antara kita dengan yang tertinggi itu lumayan ya. Kalau 1 sampai 4 kan ada 2 nilai. Dan ini nanti kita akan bahas di video berikutnya bagaimana mengatasi selisih nilai dan apa cara-cara dan langkah-langkah yang akan dipergunakan sehingga nanti dalam teknis kita bisa mendekatkan nilai kita dengan nilainya dari yang tertinggi itu. Oke, teman-teman BBJ, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan tetap bersemangat dalam berpetualang di BBJ. Salam dari saya.